Model tahapan e-bisnis. Jika kita bisa berbicara tentang model tahapan e-bisnis, maka sedikitnya ada 4 tahapan yang harus kita lalui di dalam mengimplementasikan e-bisnis. 4 tahapan ini diusulkan oleh Mohan Swainey di tahun 2001. Tahapan yang pertama adalah tahapan inform, di mana yang terjadi di sini adalah unit-unit kecil di dalam organisasi mulai mencoba untuk membangun program, mulai mencoba untuk membangun aplikasi, menyelesaikan masalah yang berada pada unit terkecil tersebut. Meskipun tidak terjadi integrasi antara aplikasi-aplikasi tersebut di dalam unit-unit yang berbeda tersebut, tapi setidaknya sudah mulai ada unit dalam organisasi yang menerapkan perangkat lunak teknologi informasi untuk menyelesaikan persoalan dalam unit mereka. Bagian yang kedua adalah tahap automate. Di tahap automate ini, biasanya unit-unit di dalam organisasi itu sudah mulai bekerja sama. Misalnya, unit keuangan bekerja sama dengan unit sumber daya manusia, kemudian mereka men-create tidak lagi level aplikasi, tapi men-create sistem informasi keuangan. Jadi sudah mulai terjadi penyatuan proses di unit-unit tersebut. Sudah mulai terjadi integrasi antar unit di dalam sebuah organisasi. Tentu di sini yang menjadi tujuan adalah effectiveness. Tahap yang ketiga atau tahap integrate adalah sudah mulai hadir sistem informasi yang menyangkut seluruh aktivitas bisnis organisasi tersebut. Bukan hanya bagian keuangan, bukan hanya bagian SDM, tapi juga bagian marketing sudah mulai terhubung. Jika perusahaan itu perusahaan non-profit, maka sudah mulai ada pendaftaran yang terintegrasi dengan pelatihan, yang terintegrasi dengan sertifikasi, dan yang terintegrasi dengan lulusan sudah dapat diserap oleh dunia kerja. Itu tahap yang ketiga atau tahap integrate. Nah, tahap yang keempat adalah tahap reinvent. Proses inform, automate, dan integrate diperiksa kembali, di-readjust kembali, sehingga diciptakan kembali. Sehingga fokusnya adalah melakukan transformasional, perubahan secara menyeluruh. Yang dikejar pada tahapan ini adalah manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi dan bagi stakeholder organisasi lainnya yang terkait. Sehingga fokus pada tahap yang keempat ini dari implementasi e-bisnis adalah menumbuh kembangkan bisnis itu makin besar, makin menguntungkan, makin memberikan value yang baik. Di dalam melakukan tahapan e-bisnis ini, organisasi selalu disarankan untuk melihat sebuah tools yang diusulkan oleh Michael Porter yang diberi nama value chain. Di sini, di dalam tools ini Michael Porter berusaha untuk memetakan setiap manfaat yang bisa dihasilkan dari adanya implementasi e-bisnis. Dimulai dari proses di dalam perusahaan yang berhubungan dengan logistik, yang berhubungan dengan operasional, yang berhubungan dengan keluar dari organisasi itu, berhubungan dengan marketing dan penjualan, serta berhubungan dengan layanan. Kemudian ada kegiatan supporting. Dengan melihat panduan pada rantai nilai, setiap tahapan pengembangan e-bisnis itu dapat menjadi fokus untuk menciptakan manfaat
di setiap lapisan organisasi.